Shalom fellas. Shalom, shalom. Kenalin, aku Dekris dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020 sebagai anggota tim doa. Dan kenalin, aku Riani Asti dari jurusan Teknik Metalurgi angkatan 2021. Sama kayak Kak Dekris nih, aku di sini juga sebagai anggota tim doa. Oke, cukup perkenalannya. Jadi hari ini kita mau ngapain sih, Ri? Ngapain ya Kak Dek? Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi trending nih, yang kemarin lagi hangat-hangatnya dibahas. Wah, jadi kita mau gibah nih. Jangan salah Kak Dek, kita mau gosip, makin digosok makin sip. Wah, tentang apa tuh? Spill dong. Kita mau gibah tentang let the earth breathe in the Bible perspective. Wah, ini mah namanya bukan gibah, Ri. Topiknya aja berbobot banget. Bener banget Kak Dek. Tadi intermezzo doang. Jadi kita ada di sini, di konten ini mau membagikan insight kepada teman-teman semua terkait topik yang tadi udah aku sebutin. Ingat nggak Kak Dek, tadi topiknya apa yang aku sebutin tadi? Ayo. Apa ya? Kayaknya aku lupa deh. Wah, parah banget Kak. Canda. Jadi topiknya adalah Let the Earth Breathe in the Bible Perspective. Iya bener banget Kak. Terus kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya biarkan bumi bernafas dalam perspektif Alkitab. Nah, yang jadi pertanyaan, memangnya bumi kita ini kenapa nih Kak Dek? Sesakah sampai harus kita biarkan bernafas? Iya, Ri. Jadi isu yang baru-baru ini dari NASA loh. NASA itu temannya Asam kan Kak Dek? Itu bahasa, Ri. Agak-agak kimia ya. Oke, lanjut Kak. Sampai mana tadi? Oh iya, jadi NASA baru aja mengumumkan kalau usia bumi kita ini tinggal 4-5 tahun dari sekarang. Ih, sedih banget. Kok bisa gitu sih Kak? Usianya masih memungkinkan gak Kak? Lebih dari 5 tahun gitu. Sebenarnya keadaan bumi ini tergantung kepada kita yang hidup di dalamnya, Ri. Nah, mari kita lihat perspektif Alkitab. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Wah gitu ya Kak. Aku narik 3 garis besar nih Kak. Yang pertama itu penuhilah, yang kedua taklukkanlah, dan yang ketiga berkuasalah. Nah, itu salah satu intisari dari pembahasan kita, Ri. Jadi, Tuhan sedari awal menetapkan kita sebagai rekan sekerjanya untuk mengusahakan bumi dengan memberikan perintah penuhilah, taklukkanlah, dan berkuasalah. Oh, berarti benar dong Kak. Kita umat manusia sekarang kan udah memenuhi bumi dengan terus beranak cucu, udah menaklukkan dan berkuasa atas bumi juga. Nah, letak masalahnya di situ, Ri. Jika kita menafsirkan nas tadi tanpa tuntutan hikmat dari Roh Kudus, bisa teramat sangat fatalful. Fotonya gimana tuh Kak? Jadi, kebanyakan umat manusia sekarang menganggap sepele mandat dari Tuhan tersebut. Sehingga terjadilah seperti sekarang ini, di mana kebanyakan umat manusia mengelola bumi dengan semena-mena, terus mengeksploitasi bumi tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Oh, padahal kan maksud Nats tadi lebih ke memelihara dan melestarikan bumi ya Kak, bukan semata-mata berkuasa dan mengelola dengan semena-mena. Aku ada ayat nih Kak Dek. Wah, apa tuh, Ri? Jadi ayatnya dari Amsal 3 ayat 19 sampai 22 yang bunyinya, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Gitu Kak. Wah, keren banget, Ri. Ternyata ada nas kayak gitu ya di Amsal. Selama ini, setauku Amsal isinya tentang didikan untuk orang muda deh. Nah iya Kak, dan dari ayat yang tadi juga, didikan buat kita orang muda. Jadi Tuhan aja tuh menciptakan dasar bumi dengan hikmat, menciptakan samudra atau daerah perairan yang sangat luas dengan pengetahuan dan dengan pengertian menciptakan langit. Jadi betapa parahnya kita umat manusia jika kita mengelola bumi ini tanpa ketiga hal itu berjalan beriringan, yaitu hikmat, pengetahuan, dan pengertian.
Iya ya, logikanya Tuhan aja yang menciptakan pakai hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Masa sih kita yang cuma dipercayakan aja buat mengelola malah nggak pakai hikmat, pengertian, dan pengetahuan? Nah, iya kak, kebanyakan kasus sekarang tuh kak, dalam mengelola bumi, manusia cuma mengandalkan pengetahuan, kemudian yang pengertian dan hikmat dikesampingkan. Padahal kalau kita sedikit lebih peka, berhikmat dan berpengertian, udah dari lama urgensi kelestarian bumi ini digaungkan. Tapi faktanya banyak dari kita yang lebih memilih untuk bermasa bodoh. Dari ayat yang tadi ku sampaikan kan kak, Tuhan juga berfirman, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu." Jadi jelas lah ya kalau kita harus mengelola bumi ini dengan bijaksana. Iya dong, coba sekarang kita bedah kak. Jadi dengan penggunaan listrik, kantong kresek dan botol minum sekali pakai, kita berkontribusi menaikkan intensitas gas yang menyebabkan efek rumah kaca pada atmosfer bumi, yang kemudian menyebabkan panas bumi tertahan pada atmosfer bumi, sehingga menyebabkan suhu bumi terus mengalami peningkatan. Efek rumah kaca tadi lalu menyebabkan pemanasan global. Biar ku tebak kelanjutannya. Lalu dari pemanasan global bergerak menuju climate change atau krisis iklim ya, Ri? Nah, iya bener banget kak. Nah, jika berlangsung terus menerus akan menaikkan luas dataran pada kutub yang esnya mencair. Nah, jika es di kutub bahkan di seluruh bumi mencair, maka dapat menenggelamkan hampir seluruh lebih daratan pada bumi kak. Ngeri banget. Seram banget ya, Iya. Ri. Udah bahas seram-seramnya, kita langsung aja nih lanjut membahas kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk menyelamatkan bumi ini. Mungkin mulai dilakukan dari aksi-aksi kecil setiap harinya. Oke kak, jadi yang pertama kita bisa mengurangi penggunaan kantong kresek, diganti dengan tas belanja atau tote bag. Kemudian kita juga bisa mengurangi pembelian air dengan botol kemasan sekali pakai. Jadi kita bisa bawa air sendiri dengan menggunakan tumbler. Karena secara ilmiah, menurut studi terbaru yang dipublikasikan pada jurnal PLOS ONE, menemukan fakta bahwa proses penguraian plastik dapat melepaskan gas rumah kaca yang kuat seperti metana dan etilen. Nah, keduanya mampu menjebak panas di atmosfer dan semakin memperparah pemanasan global. Nah, iya, kemudian kita bisa berkontribusi dengan lebih menghemat penggunaan listrik. Misal mematikan lampu, AC, dan kipas angin jika udah nggak dipakai. Dan kita bisa juga mencabut HP atau laptop ketika udah terisi penuh. Karena salah satu penyebab utama bumi kita terus dieksploitasi ialah untuk memenuhi kebutuhan kita dalam bentuk listrik. Adapun listrik menggunakan tenaga gas alam, batu bara, serta petroleum yang memiliki hasil buangan berupa gas karbon dioksida yang merupakan salah satu gas penyebab efek rumah kaca. Nah, iya kak, ini selain listrik, kita juga bisa mengurangi emisi dengan sedapat mungkin memperbanyak berjalan kaki dan goes atau bersepeda, sehingga kita tidak menyumbangkan emisi asap kendaraan bermotor terhadap efek rumah kaca. Keren. Goes banget gak nih? Tuh guys, diajakin goes loh sama Riani. Iya guys, soalnya FYI ya guys, Jepang aja sebagai salah satu negara pembuat kendaraan bermotor, masyarakatnya malah dominan berjalan kaki, gitu kak. Wah, panutan banget sih emang. BTW salah satu lagi nih, cara menyelamatkan bumi yang kemarin trendy banget disuarakan. Wah, apa tuh kak? Spill dong, spill. Jelas berpengaruh banget dong, Ri. Jadi, email-email kita itu tersimpan dalam suatu storage yang sangat besar, di mana konsumsi listriknya juga sangat besar, seperti yang tadi dijelasin, bahwa listrik menggunakan tenaga gas alam, batu bara, serta petroleum yang memiliki hasil buangan berupa gas karbon dioksida yang merupakan salah satu gas penyebab efek rumah kaca. Ketika kita menghapus email, maka itu akan mengosongkan penyimpanan tersebut, sehingga konsumsi listrik penyimpanan tersebut juga akan berkurang. Wah, keren banget kak. Nah, aku ada satu lagi nih kak. Wah, ayo dong di-spill, Ri.
Nah, jadi kita bisa ganti search engine atau browser kita ke Ecosia, di mana sebagian besar keuntungan dari Ecosia itu dialokasikan untuk penanaman pohon, di mana tiap kita melakukan 45 kali browsing atau searching pada Ecosia itu akan dikonversi menjadi satu pohon yang akan ditanam oleh pihak Ecosia. Nah, coba kalau 90 searching, udah berapa pohon tuh, Kak? Itu dapatnya 2 pohon dong berarti, Ri. Berarti kalau 135 searching 3 pohon ya, Ri? Iya, bener banget, Kak. Dan seterusnya, tiap 45 kali searching, kita udah secara tidak langsung nih menanam satu pohon. Jadi Ecosia, ayo tolong endorse kami. BTW aku ada satu lagi nih, Ri. Udah beneran ini terakhir deh. Oke, Kak, beneran terakhir ya, Kak. Ayo di-spill, Kak. Ayo. Jadi kita bisa bantu doa agar EBT atau energi baru terbarukan bisa diterapkan secara massal dan mengcover seluruh penggunaan listrik dari energi atau bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Oh iya, bener banget, Kak. Jadi buat teman-teman penonton dan pendengar yang belum tahu EBT itu apa, jadi energi baru terbarukan adalah jenis energi yang diperoleh dari alam yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak akan pernah habis. Jadi lebih ramah lingkungan ya, guys ya. Oke, Velas. Kita udah bincang-bincang banget nih. Teman-teman penonton dan pendengar mendapat banyak insight baru dari perbincangan kami. Amin, dan semoga tips-tipsnya bisa diimplementasikan untuk Lady Airbread ya, fellas. Kontribusi kecil dari kita semua akan menjadi sesuatu yang besar dan berdampak untuk menyelamatkan bumi. Iya, betul sekali. Oke, sekian ya, Velas. Aku Dekris. Dan aku Riani, Pamit undur diri. Shalom, God bless all. Yeay.